Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Saya hantarkan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Begitu besar pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami merindukan firman-Mu. Pagi ini kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Menjadi tuntunan bagi langkah hidup kami. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan ini. Dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Markus pasal yang kelima ayat 2-5. Nanti dilanjutkan ayat 18 dan 20. Jadi komplitnya tolong dibaca ya. Jadi supaya tahu kisahnya seperti apa. Saya cuma ambil beberapa poin saja ya dari ayat ini. Oke, Markus 5 ayat 2-5. Saya bacakan, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Jemaat dikasih Tuhan, ketika Yesus sampai ke daerah sekitar Gerasa atau Dekapolis, di sanalah ada seorang yang kerasukan roh jahat. Bukan hanya sekali, hari-harinya dia dikuasai roh jahat. Sehingga dia tinggalnya tidak di tengah kampung, tetapi di pekuburan. Dan orang-orang tidak ada yang bisa menjinakkannya. Dia begitu kuat, sehingga ketika dirantai dibelenggu semua bisa dipatahkannya. Bahkan yang mengerikan lagi, dia siang malam berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Wah, ini mengerikan sekali. Ya, gambarannya kalau kita membayangkan ini aja ngeri sekali. Nah, ketika Yesus datang, roh itu menjumpai Yesus. Nah, lalu Yesus mengusir roh itu. Sebelumnya ditanya, kamu siapa? Legion. Wow, jumlahnya sangat banyak. Lalu mujizat Tuhan terjadi. Setan pun pergi. Ya, artinya apa? Setan-setan yang menguasai orang itu, yang jumlahnya banyak itu akhirnya meninggalkan orang itu dan masuk ke babi-babi. Ya, lalu singkat cerita setelah dilepaskan dari semua itu, coba kita lihat Markus 5 ayat 18-20. Saya bacakan, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran. Luar biasa. Ya, setelah ditolong Tuhan, orang ini menjumpai Tuhan Yesus. Orang ini mau berterima kasih kepada Tuhan dengan memberikan dirinya. Aku mau menyertai engkau. Izinkan aku ikut engkau Tuhan, gitu kan? Tapi singkat cerita Yesus berkata, enggak, kamu pulang, ya. Ceritakan kepada orang-orang sekampungmu, ceritakan kepada semua orang apa yang Tuhan sudah buat atas hidupmu. Nah, dan itu langsung dilakukan oleh orang itu. Wah, luar biasa sekali, ya. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kisah ini? Yang pertama ini bicara tentang orang itu berharga di mata Tuhan. Jiwa itu berharga. Sampai babi-babi yang sebegitu banyak itu mati semua demi satu orang ini. Luar biasa kan, orang yang sebelumnya mungkin dibenci, ditakuti, orang ini berharga di mata Tuhan. Lalu kemudian apa pelajaran apa yang kita bisa lihat lagi? Yesus berkuasa, setan tunduk, setan kalah. Ya, jelas ya, Yesus berkuasa. Bahkan sampai sekarang nama Yesus tetap berkuasa. Amin.
Ya, yang berikutnya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sisi orang ini yang telah dilepaskan dari kuasa jahat ini? Dia mendatangi Tuhan, dia berterima kasih. Orang kalau mengalami pertolongan Tuhan harus bersyukur, berterima kasih seperti orang ini. Lalu apa? Yesus perintahkan supaya dia pulang kepada keluarganya dan kepada orang-orang sekampungnya. Nah, terus diminta memberitakan apa yang telah Tuhan perbuat. Dan orang ini taat, ya, langsung dia pulang, dia beritakan di daerah Dekapolis, ya. Dan semua orang heran. Ya, jadi apa yang dibuat Tuhan ini membuat orang-orang yang tadi mengenali orang yang kerasukan ini seperti orang gila, maaf ya. Ini akhirnya berubah jadi orang yang luar biasa. Menjadi disembuhkan, dipulihkan. Dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Jemaat dikasih Tuhan, catatan penting buat kita. Saat saudara mengalami pertolongan Tuhan, saat saudara mengalami mujizat Tuhan, yang pertama, jangan lupa adalah bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan yang melepaskan saudara, yang telah menolong saudara, yang telah memberkati saudara. Yang kedua yang gak kalah penting, beritakan. Yesus perintahkan kepada orang ini, pergi, pulang dan beritakan. Ya. Lalu diceritakan kepada semua orang. Nah, demikianlah seharusnya ketika saudara mengalami mujizat, jangan berhenti kepada dirimu sendiri. Ya. Karena apa sih pentingnya Tuhan menolong kita? Apa sih pentingnya Tuhan mau bikin mujizat atas hidup kita? Satu hal yang gak kalah penting adalah tujuannya supaya ini menjadi kesaksian. Saudara mengalami mujizat supaya dunia melihat, bukan hanya saudara. Orang lain perlu melihat bagaimana Tuhan itu sesungguhnya. Bagaimana kuasa Tuhan itu sesungguhnya. Karena itu saudara mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Selain bersyukur, saksikan. Ingat, kalau bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, bukan diri kita yang dipermuliakan ya. Bersaksi, ceritakan sehingga dunia mengenal akan kuasa Tuhan dan mereka diselamatkan. Ini penting untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan bisa mengubah orang yang tadinya ditakuti, orang yang tadi nggak berguna, bisa diubahkan menjadi orang yang mengubahkan pola berpikir dan bahkan mengubahkan iman orang-orang yang tadinya mungkin nggak terlalu mengenal Tuhan, gak percaya Tuhan, bisa menjadi mengenal Tuhan. Karena ada kesaksian yang luar biasa yang terjadi atas diri seseorang. Mari jemaat dikasih Tuhan, jadikan hidup kita kesaksian. Ketika saudara mengalami pertolongan Tuhan, jangan lupa bersyukur dan mulai bersaksi. Ceritakan kepada dunia bagaimana Tuhan Allah kita penuh kuasa. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah pelajaran dari orang yang dibebaskan dari kuasa kegelapan, dari kuasa jahat ini, menjadi satu pelajaran berharga buat kami. Bahwa jiwa-jiwa, sekalipun mungkin orang atau dunia memandang dia tidak berharga, tetapi dia berharga di matamu ya Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami belajar bagaimana kami harus mengucap syukur, dan bahkan kami mensaksikan, menceritakan perbuatan Tuhan yang terjadi atas hidup kami, supaya orang lain pun boleh mengenal akan Engkau dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan virus corona dan mara bahaya. Damai sejahtera dan sukacita menyertai, dan berkat Tuhan juga melimpah atas hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.